masing-masing kalau buka laptop juga boleh ya, langsung kita praktekkan. Di sini ada X, ada Y. Ini udah kita inputkan datanya. Kita analisis ya. Input. Saya ulang lagi. Jadi pertama kita klik dulu data analisis di sebelah sini. Di pilihan menunya data, lalu paling ujung sebelah kanan itu ada kotak, ada fitur data analisis, kamu tinggal klik. Terus nanti di keluar kotak data analisis. Di situ ada analysis tools. Nah, kamu tinggal pilih regression. Klik. Oke. Terus kemudian ada keluar kotak seperti ini. Nah, di sini dia minta input rank untuk variabel Y-nya. Berarti kita masukkan Y dulu ya, kita klik dulu kotak untuk inputnya. Pilih. Terus balik lagi, klik kotak lagi. Terus input X rank. Klik kotaknya. Pilih ranknya. Balik lagi. Kemudian kita bisa pakai label ya. Kalau pakai label itu berarti si XY-nya masuk. Tapi kalau nggak masuk, kita hilangkan centangnya. Nah, di sini saya pengen masuk aja labelnya. Bisa ulang lagi. Agar nanti dia ada keterangan untuk Y. Label. Terus kemudian saya pilih confidence levelnya beraja 95. Kalau di buku apa ya? Kalau untuk di sini. Ada yang tahu kalau di buku ini contohnya pakai signifikan berapa? Nggak ada diisi, Bu. Nggak ada diisi? Iya, Bu, nggak ada. Skip ya? Oke. Kita output rank-nya kita tentukan. Di sini. Di sebelahnya boleh. Terus ini boleh dipilih ya. Mau kita keluarkan norma probability plus-nya boleh, mau di skip juga boleh.
Nah, jadi ini hasil luaran regresinya. Nah, tadi kan kita udah mencari nilai A sama B ya. Nilai A tadi kalau nggak salah itu saya lupa. Satu koma 8. Oh, yang B-nya 1,8. Yang B-nya 1,8 berarti yang ini B-nya. Yang A yang ini. Untuk rumus persamaan. Untuk menentukan rumus persamaan. Nah, yang ini nilai A-nya. Yang ini nilai B-nya. Lalu di sini standar errornya udah ketahuan ya. Terus R-square-nya juga udah ketahuan. Dan nilai R-nya juga udah ketahuan. Jadi dari sini kita bisa, pertama kita bisa bikin persamaannya. Yang kedua kita bisa menentukan apakah persamaan ini itu baik atau enggak. Jadi melihat kemampuan dia untuk mengestimasi si persamaannya ini dilihat dari yang ini, R-square dan standar error. Jadi bisa kita simpulkan bahwa persamaan regresi belum cukup kuat untuk mengestimasi nilai Y berdasarkan nilai X. Kira-kira ada pertanyaan? Nah, di sini juga tadi kita mencari tingkat signifikansi kemiringan ya. Nah, di sini juga ada hasil keluarannya. Tiga koma 297. Gimana? Bisa kan menentukan cara mencari menggunakan Excel dan menentukan nilai yang digunakan dan kesimpulannya. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu bisa dijelaskan lagi, Bu. Nilainya itu dari mana? Gimana? Sorry. Yang di atas, Bu, persamaan regresi belum cukup kuat, itu bisa dijelaskan lagi? Saya masih bingung. Dari R-square dan standar error tadi. Kan cara menentukan apakah kemampuan si persamaan ini bisa mengestimasi
atau rumus persamaan kita itu mampu dia mengestimasi nilai Y, itu kelihatan dari R² dan standar errornya. Jadi dia di sini kan kalau R² itu range-nya itu 0 sampai 1. Semakin dia mendekati 1 itu semakin baik. Artinya persamaan regresinya itu mampu memprediksi kalau dia mendekati 1. Tapi di sini kan 0,57 berarti dia berada di tengah-tengah. Jadi dia belum cukup kuat untuk mengestimasi. Itu mungkin penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin data kita terlalu sedikit. Ya, kita terlalu sedikit. Yang kedua, cara menentukan kemampuan persamaan akuntansi itu mampu mengestimasi atau memprediksi itu dengan cara melihat standar error. Semakin besar standar errornya, artinya dia estimasi kita itu memiliki kesalahan sebesar 9,9 gitu. Yang mana seharusnya dia itu lebih kecil, jauh lebih kecil dari 9,9. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memperbanyak data. Jadi semakin banyak data, maka kita bisa menentukan garis regresi mana yang lebih mendekati aktualnya. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Udah. Untuk materi hari ini hanya ini aja ya, kaitan dengan mencari persamaan, lalu signifikansi kemiringannya, dan menentukan kekuatan dalam mengestimasi pada persamaan regresi. Jadi untuk tugas berikutnya adalah mengerjakan soal halaman 107 nomor 60. Nomor 60, di situ udah ada di soal itu. Waterbury Insurance Company ingin mempelajari hubungan antara jumlah kerusakan api dengan jarak antara rumah yang terbakar dan pemadam kebakaran terdekat. Jadi ingin melihat hubungan antara berapa besar sih kerusakan yang disebabkan kebakaran dihubungkan dengan jarak antara rumah dengan stasiun pemadam kebakaran. Nah, informasi ini digunakan untuk menetapkan tingkat cakupan asuransi. Pada sampel 30 klaim selama tahun lalu, Direktur Bagian Aktuaria menentukan jarak dari pemadam kebakaran dan jumlah kerusakan dalam ribuan dolar atau sebagai variabel Y-nya. Keluaran Megastat terlapor di bawah ini. Jadi dia udah menggunakan Megastat ya, namanya aplikasinya Megastatistik. Nah, outputnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada ya, diketahui nilai SSR-nya, SSE-nya, kemudian ada total SE-nya, total SS-nya. Lalu juga di sini diketahui nilai koefisiennya ya. Untuk intercept itu berarti A, lalu jarak X atau distance X itu untuk nilai B-nya, koefisien B-nya. Untuk standar error bisa kamu jumlahkan total keseluruhannya ya. Lalu apalagi yang bisa kita ambil di sini? Nah, kita lihat soalnya minta apa. Tulislah persamaan regresi apakah terdapat hubungan searah atau berbanding terbalik antara jarak dari pemadam kebakaran dengan jumlah kerusakan api.
Nah, berarti kita mencari apakah ada hubungan searah atau berbanding terbalik. Jadi kita mencari R-nya dulu. Lalu yang B, berapa banyak kerusakan yang Anda perkirakan pada jarak 5 mil api dari pemadam kebakaran. Berarti dia oke, yang A itu dia minta kita persamaan regresi ya. Jadi, mencari persamaan regresi tentu membutuhkan nilai R. Berarti yang pertama kita cari R, baru kita tentukan persamaan regresinya. Yang B, kita diminta untuk berapa banyak kerusakan yang timbul pada jarak 5 mil. Berarti udah diketahui jaraknya, tinggal kita cari kerusakan yang ditimbulkan. Di mana kerusakan yang ditimbulkan itu adalah Y. Sedangkan jarak itu adalah X. Berarti di sini X sudah diketahui. C, tentukan dan tafsirkan koefisien determinasinya. Berarti kita mencari koefisien determinasi. Yang D, tentukan koefisien korelasinya. Tentukan koefisien korelasinya, tafsirkan nilainya, di mana Anda menentukan tanda koefisien korelasi. Lalu yang E, lakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah jarak pemadam kebakaran dengan jumlah kerusakannya dengan tingkat signifikasi 0,01 dan uji dua sisi. Berarti ini menguji signifikansi kemiringan. Ya, berarti tugas pertama kamu itu untuk soal ini mencari R, lalu persamaan, lalu Y estimasi apabila X-nya 5 mil, kemudian tanda koefisien korelasinya apa, lalu melihat uji hipotesis apakah itu berlaku bagi populasinya. Jadi signifikansi kemiringannya itu menguji apakah si persamaan itu berlaku bagi populasi. Seperti itu. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini kan dia nanya yang A ini terdapat hubungan searah atau berbanding terbalik. Berarti kita pakai uji dua sisi, Bu. Uji dua arah, Bu. Uji satu sisi, satu arah. Enggak juga sih, sebenarnya dia ingin melihatnya gitu. Kita cari R. Kalau R-nya itu minus, berarti dia kan satu arah. Dan kalau kita mencari R, kalau kita mencari R berarti kan posisinya bisa minus bisa plus ya. Gitu. Jadi tinggal menentukan apakah dia minus berbanding terbalik ataukah plus, yaitu searah. Gitu. Nah, kalau di soal yang E, di soal yang E itu baru dia minta uji dua sisi. Nah, kalau untuk yang A ini hanya menentukan nilai hubungannya aja. Dari nilai R yang kita cari tentu sudah ketahuan kan positif dan minusnya. Jadi tidak perlu ada uji satu sisi atau dua sisi. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Saya rasa cukup ya untuk kuliah hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa japri saya. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis. Jadi seandainya misalnya saya nggak bisa hari Kamis, nanti saya infokan mungkin hari Sabtu sebagai gantinya ya. Di sini hari Sabtu ada yang nggak bisa? Kira-kira di sini keberatan nggak kalau hari gantinya hari Sabtu pagi? Insya Allah bisa, Bu.
kalau bisa ya. Kalau Sabtu pagi saya usahakan nggak terlalu lama lah, karena memang jam ganti ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum saya tutup. Oke, baik, kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Bu. Terima kasih.